Oke, let me share. Nah, halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 mengenai kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menimbang A. Bahwa untuk membangun manusia merdeka yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila, pendidikan diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian peserta didik dengan tetap mengakui hak dan kewenangan pendidik. B. Bahwa untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diperlukan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya. C. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berwenang untuk menetapkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762. 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963.
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 2. Kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, yang selanjutnya disebut kurikulum merdeka, adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. 3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 6. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. 7. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. 8. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 9. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. 10. Fase adalah tahapan perkembangan belajar peserta didik. 11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 14. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bab 2, Cakupan Kurikulum Merdeka. Bagian ke-1. Umum. Pasal 2. Kurikulum Merdeka mencakup A. Kerangka dasar kurikulum, dan B. Struktur kurikulum. Bagian kedua, Kerangka dasar kurikulum. Pasal 3. Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. 2. Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat A. Tujuan, B. Prinsip, C. Karakteristik pembelajaran, D. Landasan filosofis, E. Landasan sosiologis, dan F. Landasan psikopedagogis. Pasal 4. Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
Bagian ketiga, struktur kurikulum. Paragraf 1, umum. Pasal 5. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B merupakan pengorganisasian atas kompetensi muatan pembelajaran dan beban belajar. 2. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. 3. Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan susunan materi atau isi yang disampaikan pada proses pembelajaran, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar. 4. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai kompetensi peserta didik. Pasal 6. Struktur kurikulum terdiri atas struktur kurikulum pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. B. Struktur kurikulum sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat. C. Struktur kurikulum sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. D. Struktur kurikulum sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat. E. Struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. F. Struktur kurikulum taman kanak-kanak luar biasa. G. Struktur kurikulum sekolah dasar luar biasa. H. Struktur kurikulum sekolah menengah pertama luar biasa. I. Struktur kurikulum sekolah menengah atas luar biasa. Dan J. Struktur kurikulum sekolah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan. Pasal 7. 1. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memuat A. Intrakurikuler dan B. Kokurikuler. 2. Selain intrakurikuler dan kokurikuler, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, struktur kurikulum dapat memuat ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Paragraf 2. Intrakurikuler. Pasal 8. Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A memuat A. Kompetensi, B. Muatan pembelajaran, dan C. Beban belajar. Pasal 9 ayat 1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Ayat 2. Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Capaian pembelajaran pada fase fondasi pada pendidikan anak usia dini. B. Capaian pembelajaran pada fase A untuk kelas 1 sampai dengan kelas 2 pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, program paket A, atau bentuk lain yang sederajat. C. Capaian pembelajaran pada fase B untuk kelas 3 sampai dengan kelas 4 pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, program paket A, atau bentuk lain yang sederajat. D. Capaian pembelajaran pada fase C untuk kelas 5 sampai dengan kelas 6 pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, program paket A, atau bentuk lain yang sederajat. E. Capaian pembelajaran pada fase D untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9 pada sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, program paket B, atau bentuk lain yang sederajat. F. Capaian pembelajaran pada fase E
Untuk kelas 10 pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, program paket C, atau bentuk lain yang sederajat, dan G. Capaian pembelajaran pada fase F untuk 1. Kelas 11 sampai dengan kelas 12 pada sekolah menengah atas, madrasah aliyah, program paket C, atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah kejuruan program 3 tahun. Dan 2. Kelas 11 sampai dengan kelas 13 pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan program 4 tahun. 3. Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun untuk mencapai kompetensi peserta didik. Pasal 10. Capaian pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disusun dengan ketentuan A. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus yang mengacu pada perkembangan peserta didik dan usia mental, disertai dengan penyediaan akomodasi yang layak, dan B. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disertai dengan penyediaan akomodasi yang layak. Pasal 11 ayat 1, capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan capaian pembelajaran pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat A ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Ayat 2, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran kekhasan keagamaan berdasarkan penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 12. Muatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dirumuskan secara terintegrasi dengan kompetensi yang ingin dibangun. Pasal 13. Muatan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran. Pasal 14, mata pelajaran mengenai keahlian pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan mengacu pada program keahlian dan konsentrasi keahlian dalam spektrum keahlian yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 15. Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 tahun pelajaran. Paragraf 3, kokurikuler. Pasal 16, ayat 1. Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf B memuat A. Kompetensi, B. Muatan pembelajaran, dan C. Beban belajar. Ayat 2. Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan pada pendidikan kesetaraan. Ayat 4, kokurikuler pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Ayat 5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi peserta didik. Ayat 6,
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik. Ayat 7. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikembangkan oleh satuan pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Pasal 17, ayat 1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam bentuk ciri peserta didik yang A. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. B. Bergotong royong. C. Bernalar kritis. D. Berkebinekaan global. E. Mandiri, dan F. Kreatif. Ayat 2. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Pasal 18. Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila memuat tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ayat 2. Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi rujukan bagi satuan pendidikan untuk merumuskan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik peserta didik. Ayat 3, tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Pasal 19. Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 tahun pelajaran. Pasal 20. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 19 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Paragraf 4, ekstrakurikuler. Pasal 21 ayat 1. Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 memuat A. Kompetensi, B. Muatan pembelajaran, dan C. Beban belajar. Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Ayat 3, satuan pendidikan dapat mengembangkan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4, pengembangan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengacu pada A. Komponen, B. Jenis dan format kegiatan, C. Prinsip pengembangan, D. Mekanisme, E. Evaluasi, F. Daya dukung, dan G. Pihak yang terlibat. Ayat 5. Pengembangan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 22 ayat 1. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
jalur formal menyelenggarakan layanan ekstrakurikuler. Ayat 2. Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menyelenggarakan layanan ekstrakurikuler. Pasal 23. Ekstrakurikuler dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik. Pasal 24. Keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela. Bab 3. Implementasi kurikulum merdeka. Bagian ke-1. Tanggung jawab. Pasal 25. Dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, pejabat pimpinan tinggi media sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab untuk A. Menyediakan panduan implementasi kurikulum merdeka. B. Menyediakan buku teks utama. C. Menyediakan perangkat ajar selain buku teks utama yang dapat langsung digunakan, dimodifikasi, atau dijadikan referensi. D. Menyediakan sumber belajar dan pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. E. Melakukan advokasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka. Dan F. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pasal 26. Dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk A. Menyusun dan menetapkan muatan lokal. B. Memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal. C. Menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik muatan lokal. D. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka ke satuan pendidikan. E. Memfasilitasi pendidik dan kepala satuan pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan F. Memfasilitasi pendidik dan kepala satuan pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan. Pasal 27. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, satuan pendidikan bertanggung jawab untuk A. Mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian. B. Menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus. C. Melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan D. Berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada satuan pendidikan dan/atau antar satuan pendidikan. Pasal 28. Implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan, keagamaan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, kurikulum satuan pendidikan, pasal 29, ayat 1. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan paling sedikit memuat A. Karakteristik satuan pendidikan. B. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. C. Pengorganisasian pembelajaran. Dan D. Perencanaan pembelajaran.
Ayat 2. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Ayat 4. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melibatkan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kabupaten atau kota. Ayat 5. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melibatkan masyarakat. Ayat 6. Panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Pasal 30. Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Bab 4. Ketentuan peralihan. Pasal 31. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A. Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025 atau 2026 dan memulai penerapan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2026 atau 2027, dan B. Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2026-2027 dan memulai penerapan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2027 atau 2028. Pasal 32. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A. Satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, huruf F, dan huruf C dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap atau secara serentak. B. Satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B, huruf C, huruf G, dan huruf H dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 7, atau secara serentak pada seluruh kelas. Dan C. Satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D, huruf E, dan huruf I yang belum melaksanakan kurikulum merdeka, menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 10. Pasal 32. Pasal 33. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A. Mata pelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026-2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027-2028. B.
Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Dan C. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Bab 5. Ketentuan penutup. Pasal 34. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2014 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas luar biasa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 686. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 953. C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama, Garing Madrasah Tsanawiyah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690. D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Garing Madrasah Tsanawiyah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Garing Madrasah Aliyah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1691. E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan, Garing Madrasah Aliyah Kejuruan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956. F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957. G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958. H. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 959. I. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960. J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang peran guru teknologi informasi dan komunikasi dan guru keterampilan komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi kurikulum 2013, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang peran guru teknologi informasi dan komunikasi dan guru keterampilan komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi kurikulum 2013, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1905. K. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506. L. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2014 tentang pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1508. M. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679. N. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690. O. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1691. P. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi kurikulum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1692. Kini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692. Dan R. Ketentuan mengenai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 829 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertandatangan Nadiem Anwar Makarim. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2024, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertandatangan Asep N. Mulyana. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 172. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tertandatangan Inneke Indraswati. Salinan lampiran 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. A. Tujuan. Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. B. Prinsip. Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip 1. Pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. 2. Fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. 3. Berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. C. Karakteristik pembelajaran. Kurikulum Merdeka dirancang dengan karakteristik pembelajaran 1, memanfaatkan penilaian atau asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh peserta didik. 2. Menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. 3. Memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang diberikan. Dan 4. Mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Landasan filosofis.
Kurikulum Merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih operasional, pandangan filosofi pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum merdeka didasarkan pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pembelajaran diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan peserta didik, namun dengan tetap mengakui otoritas pendidik. Pendidikan dimaksudkan agar peserta didik kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut poin landasan filosofis kurikulum merdeka. 1. Pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. 2. Pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membangun manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang lebih luas dan besar. 3. Pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 4. Keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik. 5. Keleluasaan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum dan mengimplementasikannya. 6. Pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. 7. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. 8. Pendidik memiliki otoritas dalam mendidik peserta didik dan mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran. Landasan sosiologis. Kurikulum Merdeka diharapkan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan, dan etika untuk merespon realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan yang relevan di abad 21. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 juga membutuhkan lingkungan belajar yang saling terhubung, yang menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memotivasi peserta didik. Konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan daerah yang merupakan kekayaan yang potensial, namun juga dapat mengalami berbagai isu. Kurikulum sebagai upaya merespon dan berkontribusi memecahkan masalah sosial melalui pendidikan. Muatan kurikulum terkait karakter, nilai-nilai, etos kerja, berpikir ilmiah, dan akal sehat perlu ditekankan. Kurikulum juga menekankan pentingnya desain fleksibilitas dalam penerapan pembelajaran agar
Peserta didik mempelajari hal yang relevan terjadi di lingkungan sekitarnya dengan tetap mempromosikan perdamaian untuk isu suku, agama, ras, dan antar golongan, kesetaraan gender, dan isu kontekstual lainnya. Kurikulum Merdeka merancang penyiapan peserta didik sebagai warga dunia. Kurikulum tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Peserta didik diasah sensitivitas sosialnya atas masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Peserta didik diasah sensitivitas sosialnya atas masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, termotivasi untuk belajar beragam budaya yang berbeda-beda, dan terdorong untuk berkontribusi bagi kehidupan dunia yang lebih baik. Kurikulum juga menekankan pembelajaran yang ekologis, interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil dan masa depan yang berkelanjutan. F. Landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik. Peserta didik ditempatkan sebagai pelaku aktif pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan hal-hal yang dapat mendukung kemajuan belajar peserta didik. Teori yang melandasi psikopedagogi kurikulum merdeka yaitu teori perkembangan, teori pembelajaran, teori kompetensi emosional atau kejiwaan, dan teori motivasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda tangan Nadiem Anwar Makarim. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tertanda tangan Inneke Indraswati. Salinan, Lampiran 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. Struktur kurikulum pada pendidikan anak usia dini meliputi struktur kurikulum pada taman kanak-kanak, Rodatul Atfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. Struktur kurikulum pada pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 1. Intrakurikuler. Intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan fondasi sebagaimana tertuang dalam capaian pembelajaran fase fondasi. Capaian pembelajaran fase fondasi terdiri atas elemen A. Nilai agama dan budi pekerti, B. Jati diri, dan C. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Intrakurikuler dilaksanakan dengan bermain bermakna, yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, yakni proses pembelajaran yang melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan dapat menggunakan sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi, buku bacaan anak, atau bentuk lainnya. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 tahun ajaran dilaksanakan 1 sampai 2 proyek dengan tema berbeda. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. 3. Alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia dini 4 sampai 6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 3 sampai 4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. B. Struktur kurikulum sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Struktur kurikulum sekolah dasar madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut. Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat kelas 1.